Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahrul Muin dari Biologi Angkatan 2019. Kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menjelaskan mengenai mata kuliah evolusi. Berikut tertera nama kelompok kami, yaitu Sahrul Muin saya sendiri, kemudian terdiri dari Sukmawati Putri, Clara Urawaya, Reni Novianti, Winda Ulansari, Waode Darmawati, Kalam Alhayat, dan Mutmainah Cikita. Adapun judul dari materi kami yaitu evolusi sel sebagai dasar perkembangan makhluk hidup saat ini. Nah, teman-teman sekalian, dari materi ini kami ambil sumber yaitu dari jurnal Aprizal Lukman, Jurnal Biosfer volume 1 nomor 2 Juni tahun 2008. Selanjutnya adalah, tahukah kalian tentang evolusi sel pada makhluk hidup? Mungkin dari kita ada yang tahu bahwa sel terdiri dari sel manusia dan sel hewan dan sel tumbuhan. Adapun komponen-komponen dari sel itu mungkin berbeda. Nah, lebih lanjut bahwa bagaimana sih evolusi sel daripada makhluk hidup itu sendiri? Nah, hewan, tumbuhan, dan juga manusia dalam berbagai abad yang lalu telah berkembang dari makhluk yang berbentuk yang lebih sederhana. Melalui proses evolusi yang telah berlangsung ribuan bahkan berjuta-juta tahun, dimulai dengan satu atau beberapa bentuk makhluk yang sederhana, secara perlahan-lahan berkembang ke berbagai bentuk. Nah, pada dahulu kala kita ketahui bahwa temuan-temuan dari para ilmuwan itu semenjak keberadaan dari alat yang dapat digunakan untuk melihat benda yang sangat kecil, sehingga kita hingga saat ini dapat mengetahui bentuk dan komponen-komponen dari sel itu sendiri. Misalkan komponen sel dari hewan dan manusia, kemudian komponen sel pada tumbuhan. Kemudian menurut Robertis tahun 1988 bahwa sel merupakan unit struktural, kemudian sel merupakan unit fungsional makhluk hidup, dan sel merupakan unit hereditas makhluk hidup. Setiap organisme dan semua sel yang membentuknya dipastikan berasal dari atau diturunkan oleh sejenis purba melalui evolusi. Sel yang ada sekarang berkembang dari sel yang lebih sederhana, dan sel yang lebih sederhana tersebut juga merupakan hasil evolusi. Nah, kita lihat bahwa begitu lamanya, begitu banyaknya perubahan-perubahan dari sel yang lama hingga sel yang telah kita kenal sekarang, yaitu kini sekarang sudah lengkap, atau walaupun organel itu kecil kita sudah dapat ketahui. Karena apa? Karena adanya evolusi itu sendiri. Kemudian sel kan sebagai unit hereditas yang mana diwariskan oleh sifat-sifat yang diwariskan oleh masa-masa nenek moyang kita terdahulu. Satu, perkembangan molekul organik berasal dari molekul anorganik. Nah, ilmuwan bernama Miller pernah membuktikan bahwa apabila gas CO2, CH4, NH3, dan H2 dicampur, kemudian dipanaskan dan diberi energi melalui lecutan listrik, tersebut akan bereaksi membentuk molekul-molekul organik kecil. Nah, Miller ini membuktikan bahwa saat terdapat materi bahwa ketika CO2, CH4, NH3, dan H2 dicampur, maka akan bereaksi membentuk molekul organik kecil. Reaksi ini lebih lanjut membentuk beberapa macam molekul, diantaranya yaitu seperti karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Molekul ini adalah bahan penyusun asam amino yang terdapat dalam sel. Nah, saat Miller membuktikan bahwa ketika dia melecutkan listrik dari CO2, CH4, NH3, dan H2 tadi, dia dapat membuktikan bahwa ternyata molekul organik itu berasal dari anorganik itu sendiri. Karena apa? Asam amino. Asam amino adalah bahan penyusun sel makhluk hidup yang paling penting.
Hal ini bersumber dari Albert tahun 1989. Selanjutnya, sintesis protein dan terbentuknya membran sel. Molekul organik sederhana seperti asam amino, nukleotida yang telah terbentuk akan melakukan polimerisasi sehingga terbentuk molekul yang lebih besar. Kemampuan melakukan polimerisasi merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Replikasi ADN atau DNA merupakan salah satu bentuk polimerasi yang terjadi pada semua sel, yang mana DNA pada semua makhluk hidup itu akan bereplikasi, dan ini merupakan salah satu ciri penting bagi makhluk hidup. Setelah polimerisasi, asam-asam amino saling bergabung melalui ikatan peptida membentuk polipeptida, sedangkan nukleotida bergabung melalui ikatan fosfodiester membentuk polinukleotida. Di dalam sel masa kini, polipeptida dikenal sebagai protein dan membentuk DNA dan RNA merupakan unsur-unsur yang sangat penting dalam sel. Dalam percobaan di laboratorium yang dikondisikan seperti keadaan bumi saat masih baru terbentuk, polimerisasi asam amino maupun nukleotida berlangsung dengan urutan acak dengan panjang yang beragam. Selanjutnya adalah polimerisasi yang terbentuk, khususnya polinukleotida dapat menjadi template cetakan bagi terbentuknya polinukleotida baru. Misalkan dari sel manusia, dari RNA atau DNA manusia, asam amino dari manusia itu akan asam nukleat dari manusia itu akan tercetak atau bereplikasi sehingga membentuk polinukleotida baru. Polinukleotida baru ini cenderung membentuk ikatan dengan polinukleotida cetakannya. Sebaliknya, polinukleotida komplementer dapat pula menjadi cetakan bagi polinukleotida asli. Dengan melalui mekanisme seperti itu, maka urutan nukleotida yang asli dapat tetap dilestarikan, yang mana kenyataannya pada sekarang nukleotida tetap dilestarikan. Pentingnya bahwa pada saat evolusi, RNA berperan sebagai katalisator. Selanjutnya, molekul-molekul RNA mulai terlibat mengatur sintesis polipeptida, atau yang sekarang lebih dikenal dengan sintesis protein. Dibandingkan dengan proses sintesis protein yang dikenal sekarang, perakitan polipeptida pada zaman prabiotik amatlah sederhana. Tetapi dengan cara itu dapat dibentuk protein-protein yang akan berperan dalam proses yang lebih rumit. Kode genetik untuk mensintesis polipeptida yang dikenal sekarang sifatnya universal. Artinya kode genetik itu berlaku sama pada semua makhluk hidup. Ini dapat menjadi petunjuk bahwa semua sel yang ada sekarang berevolusi dari sejumlah sel primitif. Sel yang dulu, yang masih lebih sederhana, kini berubah berjalannya sesuai dengan berevolusi sehingga menjadi sel yang lebih modern. Pada sel masa kini, informasi genetik disimpan dalam molekul DNA. Pada sel purba, informasi genetik diyakini disimpan dalam molekul RNA. Dengan kata lain, RNA muncul lebih dahulu sekaligus mempunyai sifat genetik dan katalitik. Dibandingkan dengan DNA, molekul RNA lebih labil. Sifatnya labil memang diperlukan dalam proses evolusi agar lebih gampang terjadi variasi genetik dan melaksanakan fungsi katalitik. Setelah terbentuknya membran sel, sintesis protein berkembang menjadi lebih efisien. Maka saatnya DNA mengambil alih fungsi genetik karena DNA lebih mantap untuk menyimpan informasi genetik dan semakin banyak dan kompleks. Protein-protein berfungsi sebagai katalisator, sementara RNA tetap berperan penting dalam sintesis protein. RNA ribosom atau kita kenal RNAR, kemudian RNA transfer, RNA-T, dan RNA duta. Pada akhirnya persediaan molekul organik di alam akan habis. Oleh sebab itu, agar tetap bertahan hidup, sel harus dapat memanfaatkan atom-atom karbon dan nitrogen, CO2 dan Na2 di atmosfer untuk diubah menjadi molekul organik. Melalui fotosintesis, seperti contohnya pada tumbuhan, ganggang biru hijau bersama bakteri-bakteri lain memiliki kemampuan serupa menciptakan kondisi yang memungkinkan organisme yang lebih kompleks.
dapat hidup dan berkembang dengan memanfaatkan produk fotosintesis, bahkan memakan pelaku fotosintesis itu sendiri. Fotosintesis pada tumbuhan menimbulkan revolusi pada kondisi atmosfer bumi yang akhirnya berimplikasi pada kehidupan di bumi itu sendiri. Yang ketiga adalah perkembangan sel prokaryotik sampai eukaryotik. Ketika sel purba baru terbentuk, reaksi metabolik yang rumit belum dapat dilakukan sel. Karena apa? Karena sel dapat mengambil molekul-molekul yang diperlukan langsung dari lingkungan pada masa itu. Memang pada masa itu kaya dengan bahan organik. Akan tetapi teman-teman, bahwa lama-kelamaan bahan organik di lingkungan itu semakin berkurang. Sebagian sel mulai membentuk enzim-enzim agar dapat membentuk sendiri molekul organiknya. Sejalan dengan bertambahnya waktu, enzim-enzim di dalam sel semakin beragam jenisnya, sehingga reaksi-reaksi metabolik dalam sel juga semakin kompleks. Karena kita tahu bahwa enzim adalah salah satu biokatalisator sebagai biokatalisator dalam reaksi-reaksi kimia pada proses metabolisme dalam tubuh manusia. Secara struktural dan fungsional, struktur sebagian kloroplas ini pada tumbuhan mirip sekali dengan cyanobacteria. Susunan tilakoid pada kloroplas mirip sekali dengan lamela pada cyanobacteria. DNA keduanya sama-sama berbentuk sirkuler dan hampir tidak dapat dibedakan urutan nukleotida antara keduanya. Keduanya juga sama-sama memiliki ribosom yang ukurannya hampir sama. Selain itu, baik kloroplas maupun cyanobacteria dapat memperbanyak diri dengan membelah. Oleh sebab itu, timbul dugaan bahwa kloroplas maupun cyanobacteria memiliki perkembangan dari nenek moyang sel yang sama. Dapat dipahami bahwa memang sangat mungkin sekali bahwa sel-sel yang ada sekarang, baik prokaryotik maupun eukaryotik, yang berkembang merupakan hasil evolusi dari beberapa sel yang sederhana. Dan sel pertama dibentuk dari molekul organik yang merupakan hasil reaksi molekul-molekul anorganik. Itulah yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kesimpulannya bahwa sel yang ada sekarang merupakan sel hasil evolusi dari sel yang lebih sederhana. Sel pertama berkembang dari molekul-molekul organik yang ada pada saat bumi baru terbentuk. Molekul organik tersebut sebagai hasil reaksi dari molekul anorganik. Informasi genetik pertama kali dibawa oleh RNA kemudian beralih ke DNA. Munculnya organisme autotrof menimbulkan perubahan cara respirasi dari anaerob menjadi aerob. Sebagian sel anaerob tetap bertahan hingga sekarang. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Saya mewakili kelompok saya, kelompok 11. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.